Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami berterima kasih kepada Engkau, Juru Selamat kami, Pencipta kami, dan Allah yang setia mendampingi kami. Kami sungguh berterima kasih karena setiap hari kami dapat merenung-renungkan firman-Mu secara bersama-sama. Termasuk pada hari ini. Kami mohon ketika kami membaca dan merenungkannya, Roh Tuhan memimpin kami agar Tuhan kami sungguh-sungguh dapat memahami firman-Mu dengan baik dan firman ini kami praktekkan di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca dari kitab Efesus pasal 6 ayat 8 ayat 10 sampai ayat 18a. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ini memang orang yang sangat baik. Jadi ceritanya bahwa sebentar lagi ia akan berpisah dari jemaat Efesus. Nah, ketika harus berpisah seperti itu, Rasul Paulus ini memikirkan kondisi jemaat Efesus. Ia memikirkan betapa berat perjuangan para pengikut Kristus atau orang-orang Kristen di Efesus. Sehingga dia kemudian menuliskan ajaran ini, Bapak Ibu, yang barusan kita baca. Jadi begini, Rasul Paulus sangat sadar bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan si jahat, telah mengalahkan iblis. Tuhan Yesus telah menang. Tetapi kekuatan-kekuatan kosmis atau dapat dikatakan bahwa kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar kita ini, di sekitar kehidupan umat itu masih bisa punya pengaruh. Punya pengaruh itu artinya begini, masih bisa menggoda pengikut Kristus, masih bisa menggoda anggota jemaat atau masih bisa menggoda orang-orang Kristen. Nah, itulah yang dipikirkan oleh Rasul Paulus ketika dia harus berpisah dengan jemaat Efesus. Dia memikirkan bagaimana mereka ini akan berjuang dengan kondisi yang berat menghadapi godaan-godaan dari si jahat yang berada di sekitar mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kan kita juga tahu per hari ini saja kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan si iblis. Tetapi pada kenyataannya kita juga sadar, bahkan mungkin kita mengalami sendiri, bahwa selalu saja ada kekuatan jahat yang mau mempengaruhi kita untuk berbuat dosa. Untuk berdosa. Nah, itu yang disebut dengan strategi pasukan iblis. Atau LAI mengatakan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis itu artinya strategi pasukan iblis untuk menggoda murid-murid Tuhan, murid-murid Kristus, orang Kristen, anggota gereja untuk berbuat dosa. Dan banyak sekali strateginya Bapak Ibu Saudara ya. Dan strategi
Iblis itu, tipu muslihat iblis itu halus Bapak Ibu. Dia hadir tampak orang baik, tampaknya tujuannya baik, tampaknya suci. Orang bisa mengatakan seperti malaikat ya gitu. Nah, padahal malaikat ini kan juga yang diusir oleh Tuhan itu jadi iblis kan Bapak Ibu Saudara. Nah jadi tampaknya baik, tampaknya suci, padahal di dalamnya itu jahat. Contoh ya Bapak Ibu, ada seseorang datang ke rumah satu keluarga dan tampaknya dia baik dan keluarga ini akhirnya menyambut dia dengan baik. Dia juga tampak berperilaku baik Bapak Ibu, ringan tangan, ringan kaki, dalam arti ramah dan gampang membantu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Tapi begitu dapat kesempatan, dia memperkosa anak dari yang punya rumah. Ya. Juga banyak hal Bapak Ibu Saudara, orang tampaknya baik, membantu, tapi justru tindakan membantunya itu ngerampok. Nah, seperti apa Bapak Ibu Saudara? Ya seperti judi online. Judi online itu kan sebenarnya membantu. Kalau orang butuh uang sedikit dia pakai berjudi, awalnya kasih menang, lalu kemudian kalah terus-menerus. Termasuk pinjaman online. Sepertinya kan membantu ketika orang itu membutuhkan uang, mendesak Bapak Ibu Saudara. Tapi setelah itu apa? Dia merampas semuanya, dia menguras semua. Tampaknya baik, tapi sebetulnya jahat. Ya memang kalau iblis itu datang menghampiri umat manusia dengan penampilan yang mengerikan, manusia pasti menolaknya. Tapi kalau dia hadir dengan bertampang baik, berpura-pura baik, ya manusia bisa tergoda dan tertipu Bapak Ibu Saudara. Saya iseng-iseng menonton TikTok suami istri yang main TikTok itu Bapak Ibu. Si suaminya ini mencoba istrinya. Dia mengatakan begini, Mama, kalau antara ketemu orang laki nih, antara ganteng dan kaya, Mama pilih kaya atau gantengnya? Ya pilih kaya, kata si istrinya bilang begitu. Terus antara badannya umpamanya kurang bagus gitu, dan kaya pilih apa? Pilih kaya juga gitu. Lalu dia kasih pertanyaan terus sih Bapak Ibu, ada berapa pertanyaan, dia belum selesai membacakan pertanyaan, si istrinya sudah jawab kaya. Lalu dia tanya sama istrinya, "Loh Mah, kalau Mama pilih yang kaya, kenapa Mama pilih Papa?" Nah, kan dulu Papa sudah jelek dan miskin, kenapa Mama pilih Papa? Nah, lalu istrinya menjawab bahwa kadang-kadang ketika kita masih muda itu kita suka khilaf. Jadi dia mengatakan bahwa ya sebetulnya seolah-olah tapi bercanda ya Bapak Ibu, nyesel ya, tapi ya sudah terlanjur, suami tampangnya tidak terlalu bagus, juga miskin tapi dia pilih. Tapi ini sebetulnya memberikan pelajaran suami istri ini, bahwa betapa orang sekarang itu betul-betul tergila-gila dengan uang, tergila-gila dengan kekayaan. Itu sebabnya tawaran-tawaran investasi di mana menawarkan orang itu cepat kaya tanpa kerja keras, masih muda sudah kaya, memimpikan untuk menjadi sultan-sultan Bapak Ibu. Nah, yang terjadi adalah apa? Investasi bodong, dan sedikit yang dimiliki itu yang tadinya diimpikan menjadi besar justru habis semua. Ini iblis Bapak Ibu, ini godaan si jahat. Dan godaan strategi iblis ini begitu bervariasi. Nah, Efesus ini Bapak Ibu mau menyampaikan kepada kita umat Tuhan hari ini, caranya kita melawan si jahat itu. Strategi iblis itu bagaimana supaya kita dapat tetap tegak berdiri dan berhasil melawan si jahat. Nah, dikatakan Rasul Paulus supaya umat Tuhan itu mengenakan atau mempergunakan senjata Allah, ya, perlengkapan senjata Allah. Memang di sini Rasul Paulus mau pakai atau dia mau pakai dunia militer Bapak Ibu. Jadi yang pertama, senjata apa yang harus dipakai? Yaitu adalah ikat pinggang. Pakai ikat pinggang. Ikat pinggangnya adalah apa? Ikat pinggangnya adalah kebenaran. Kalau mau lawan si iblis, pakai ikat pinggang. Ikat pinggang itu adalah kebenaran. Artinya senantiasa anak-anak Tuhan itu memegang kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu segala sesuatu yang sesuai dengan Tuhan, itu adalah yang benar. Lalu lengkap nih ya, karena dia pakai gambaran militer. Ada ikat pinggang, militer itu kan ada ikat pinggangnya ya. Lalu kemudian ada baju sirah.
Baju sirah yang dipakai itu adalah keadilan. Jadi kalau kita melawan godaan-godaan si jahat ini Bapak Ibu, maka kita pakai keadilan. Berbaju sirah keadilan. Apa yang adil, yang menurut Tuhan itu yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Lalu kasut, sepatu atau sendal tuh Bapak Ibu. Sendalnya itu adalah kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, artinya kalau kita mau menang melawan godaan iblis, Bapak Ibu, strategi iblis, maka kita harus rela untuk memberitakan Injil. Injil damai sejahtera. Ya, Injil yang membawakan sejahtera. Bukan Injil yang menghancurkan kehidupan sesama. Atau Injil yang bukan membawa damai tetapi membawa perang. Yang keempat adalah perisai. Nah, alat perang itu ya, perisai, Bapak Ibu. Perisainya adalah apa? Iman. Di sini Rasul Paulus ingin mengatakan kepada jemaat bahwa begini. Keyakinan kita akan Tuhan Yesus Kristus itulah yang memampukan kita memiliki kekuatan untuk melawan si jahat. Keyakinan iman kepada Kristus itu harus full, Bapak Ibu. Percaya kepada Tuhan Yesus itu harus full. Dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus itulah yang membuat kita dapat melawan apapun senjata si iblis yang dia terbangkan atau yang dia tembakkan ke kita. Itu yang keempat. Yang kelima adalah ketopong, dan ketopong ini adalah keselamatan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau bicara tentang keselamatan itu berarti bicara tentang ampunan dari Tuhan. Bahwa Tuhan telah mengampuni kita di waktu lalu. Dan pengampunan Tuhan di waktu lalu ini dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi godaan dosa di masa kini dan masa yang akan datang. Karena itu dikatakan pakai ketopong. Ketopongnya adalah keselamatan. Ampunan Tuhan Yesus di masa lalu itu. Kita punya hidup masa lalu yang buruk itu Tuhan telah ampuni. Nah, ini bekal bagi kita supaya kita memiliki kekuatan untuk melawan dan mengalahkan godaan dosa di masa kini dan masa yang akan datang. Yang terakhir adalah pedang, Bapak Ibu. Ya, pedang untuk berperang. Pedang itu adalah roh. Roh yaitu firman Allah. Allah sendiri. Jadi pedang kita itu bukan Allah lain Bapak Ibu. Bukan argumentasi kita yang hebat gitu. Apalagi argumentasi yang tidak didasari oleh firman Tuhan. Bukan. Dan pedang kita adalah firman Tuhan. Kalau kita berargumentasi, argumentasi kita adalah firman Tuhan dasarnya. Itulah yang memampukan kita untuk bisa menghadapi si godaan iblis, bahkan mengalahkan strategi iblis yang datang menggoda kita. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu Saudara, dari semua perlengkapan senjata Allah itu tidak terlepas sebetulnya fungsinya dari ketekunan kita di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Jadi doa dan permohonan kepada Tuhan itu penting Bapak Ibu. Semua senjata ini kita pakai, tapi jangan lupa kita bawa itu semua di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Ya, saya juga sering berdoa minta Tuhan untuk menjauhkan dari yang jahat. Minta Tuhan tolong supaya menghadapi segala godaan-godaan, berhasil, menang begitu Bapak Saudara. Nah, mari kita semua kiranya Tuhan sudah menang, tetapi kita masih harus menghadapi perjalanan hidup kita di dunia ini, masih menghadapi strategi iblis, menghadapi tipuan-tipuan iblis, maka marilah kita menggunakan senjata Allah dan juga terus berdoa dan memohon. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, memang kehidupan kami di dunia ini tidaklah mulus. Luar biasa. Godaan-godaan yang datang menghampiri kami. Luar biasa. Senjata-senjata yang diterbangkan oleh si jahat itu datang kepada kami untuk menggoda kami. Apalagi akhir-akhir ini Tuhan. Betapa banyak orang begitu tergiur untuk hidup enak, hidup mewah, tanpa melalui pekerjaan, tanpa melalui kerja keras. Semua orang hidup bagaikan sultan. Dan begitu banyak godaan-godaan lain lagi. Kami mohon Tuhan kiranya senjata Allah yang telah diberikan kepada kami.
kami pakai di dalam perjuangan hidup kami. Dan kami juga menjadi anak-anak yang senantiasa tekun berdoa kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Sebagai tanda kerendahan hati kami, tanda bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Sebagai perisai kami, Tuhan berjuang bersama dengan kami. Dan itulah yang memberi jaminan akan kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.